Selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Thank you. Sehat Pak? Sehat. Iya, ini akhirnya nih ketemu langsung Andi bersama Pak Abraham Paulianto. Iya. Langsung ketemu orang besar nih. Besar badannya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol boleh nih Pak. Kita duduk di mana enaknya? Situ Di saja. sini. Oke. Bapak gimana kesibukannya? So far so good Pak? Atau seperti Baik, apa aja nih? sehat. Ya, di usia yang sudah kepala 6, jadi harus jaga kesehatan aja. Karena banyak mobile keliling-keliling, jadi tugas di DPD RI urus negara ini keliling Indonesia, bahkan keliling sampai ke luar negeri dan harus keliling NTT. Maka jarang juga di kampus itu. Ini hari ini. Jadi jarang sekali di UCB Jarang. Pak ya, saking produktifnya, saking sibuknya ya Pak ya. Ya, Gitu. ya begitulah. Tapi ya setiap datang kalau ada kesempatan lihat. Tapi kalau tidak selalu berkomunikasi dengan Pak Rektor, dengan Ketua Yayasan. Nanti saya kenalkan teman-teman. Nah ini luar biasa sekali Pak. Kan Iya. banyak orang yang tahu Pak Abraham Paulianto ini adalah kalau mau dibilang pemilik dari Citra Bangsa University. Iya. Gitu. Ini ceritanya seperti apa sih sampai akhirnya bisa buat UCB ini Pak? Jadi ini sebenarnya ceritanya saya ini kecelakaan saja sampai bisa jadi pemilik dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan Perguruan tinggi, ya perguruan tinggi universitas. Itu ceritanya panjang. Jadi nanti kapan-kapan Andi saya kasih bukunya untuk baca. Siap pasti itu. Dan ya, kenapa bergerak di pendidikan? Jadi bisnis saya sebenarnya itu saya backgroundnya arsitek dan itu saya tamat kuliah di Bali, langsung kembali ke daerah untuk membangun. Sudah bekerja di Bali juga. Tetapi setelah kembali di Kupang tahun 86, 85 lah begitu, saya diajak jadi dosen, jadi sempat mengajar di ATK, di Unika, terus akhirnya pilih PSN untuk membangun NTT itu dari sektor konstruksi. Tapi kebetulan banyak kenal dengan Kepala Dinas Pendidikan waktu itu Pak Robert Rifau dan sebagainya. Jadi saya ditugasin untuk keliling NTT ini membangun sekolah. Mulai dari sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, 7 unit baru maupun ruang-ruang yang direhab gitu ya. Dan juga membangun puskesmas. Nah, jadi konsultan pada saat itu masih sulit ya, banyak arsitek juga masih sedikit. Jadi tidak terasa itu sudah ada di kepala saya konsepnya tentang pendidikan. Iya. Nah, udah berjalan beberapa tahun, saya akhirnya memutuskan untuk pindah dari Bali kembali ke Kupang. Pindah dari Bali. Dulu waktu itu istri dan keluarga tetap di Bali, saya saja yang ke sini. Kembali di Kupang, terus mengajar, membangun beberapa gedung di sini. Tetapi akhirnya saya terpanggil untuk kembali ke Kupang kira-kira tahun 90-an lah. Itu udah mulai berkarya, banyak hasil karya yang termasuk kantor gubernur, kantor wali kota. Itu zaman itu semua Bapak yang desain. Saya yang desain. Wow. Rumah jabatan gubernur. Jadi saya 25 tahun sebagai konsultan. Tahun 2004 itu ada peristiwa Nirmala Bonat, seorang TKI TKW yang disiksa, kemudian itu menjadi viral sampai ke luar negeri ya. Kenapa ini Nirmala Bonat mau bekerja di luar negeri, tetapi tidak terurus dengan baik, kemudian jadi masalah besar. Ini juga bisa kuliah, bisa sekolah, itu karena kakak-kakak saya jadi TKI, TKW. Nah, jadi latar belakangnya saya dari keluarga miskin, sangat miskin, kemudian mau sekolah aja juga susah. Masa sih Pak? Iyo, jadi ini kebetulan orang tua dulu-dulu itu anak banyak. Nah, kita 9 bersaudara. 9 bersaudara. Saya nomor 5 di tengah. Nah, 4 di atas saya ini nggak sempat mengencap pendidikan formal sampai kuliah, tidak. Justru mereka jadi TKI, TKW lah mau dibilang begitu, tapi ke Australia.
Nah, mereka ke sana ini baru kirim uang, saya bisa anak pertama yang disekolahkan. Disitulah mulai saya setelah kembali ke Kupang, setelah lulus sarjana kembali ke Kupang mulai berkarya itu, saya lihat di situ bertemulah dengan peristiwa Nirmala Bonat 2004. Yeah. Saya membayangkan kalau kakak-kakak saya yang disiksa di Australia atau yang bekerja luar ini disiksa seperti Nirmala Bonat begitu, berarti saya tidak bisa jadi orang dong. Benar. Ya kan? Ini bukan salah orang tua, bukan salah kita, tapi salah dari sistem tata negara ini. Kenapa NTT tertinggal, terluar, termiskin, gitu ya? Iya. Nah itu karena pertama itu tadi kesehatannya tidak bagus, pendidikannya rendah, infrastrukturnya sulit. Nah itu saya alasannya ya Pak. Ya, itu alasanlah kenapa saya mulai bangun pendidikan yang formal. Iya. Jadi emang untuk pendidikan formal. Historikalnya itu dari ngebangun UCB. Jadi awalnya sebenarnya karena keterpanggilan untuk mau menolong orang. Iya, membantu orang. Apalagi waktu itu ada kasus Nirmala Bonat ya, yang disiksa gitu kan. Dan akhirnya ngurus PJTKI ternyata nggak gampang ya Pak. Nggak gampang dan itu tetap mafia. Lebih baik pendidikan formal seperti ini. Iya. Saya stop informalnya. Oke. Gedung yang ada, fasilitas yang ada saya buka formal dengan cita-cita daripada iris TKI TKW kirim perawat. Iya, itu lebih membanggakan, lebih terhormat, dan sudah pasti dia bisa urus diri sendiri. Skillnya sudah ada ya. Oke, kita mau lihat-lihat nih boleh Pak ya? Ya, kita cari jalan. Kuliah di Universitas Citra Bangsa happy tidak? Happy ya? Masih dapat diskon. Bisa menyanyi kita dengar? Nah coba kalian cari satu dulu, pas lagi saya di sini nih. Wow, jadi ini ciptaan sendiri nih. Oke, coba sedikit aja. Tepuk tangan, mantap. Luar biasa. Jadi ini luar biasa nih kan. Yeah. Saya juga baru tahu nih ibu guru yang kasih tahu. Jadi ini lagu ciptaannya untuk supaya mengajar matematika dengan lagu gitu ya. Lebih menyenangkan, mengajar matematika dengan lebih menyenangkan Pak. Ya metode pendekatannya bagus sekali dan kayaknya ibu ini harus kenaikan gaji Pak. Bapak punya satu mahasiswa berprestasi loh. Ini namanya Vicky Dolok. Dia ini pernah tampil di Indonesia Got Talent Pak. Ini mahasiswa Bapak nih. Saya tahu nih Pak. Selamat. Wah, ya, keren loh dia. Narinya keren. Ini nanti Bapak. Ibu Yesi mesti kasih hadiah. Iya. Ibu Yesi. Oh iya, Kak Yesi harus kasih hadiah. Kak Yesi nanti ketemu itu. Kenal Kak Yesi? Baru ketemu. Belum kenal. Saya kenalin ya. Itu Kak Yesi, anak saya. Perempuan yang paling besar, saya ada 2 anak, dia yang paling besar, terus ada anak kedua lagi. Nanti dia menghentikan saya, urus yayasan sini. Kamu senang mau belajar dari dia? Keren, Pak. Dia yang kenal mahasiswa saya. Ya, semangat ya. Kita keliling-keliling lagi ya Pak ya. Lo lihat ini yang gedung agak pendek di bawah. Ya. Nah, itu ya BLK itu, yang lapangannya di sana itu. Jadi itu ada lapangan bekas lapangan, yang anak-anak itu ada main bola. Itu ada main bola ya. Itu TKW itu. Lalu saya bikin kampus untuk melatih TKI TKW. Saya lihat anak-anak orang-orang pekerja staff ini kan bawa anaknya dan sebagainya. Saya bilang udah ada ruang kosong itu kita bikin SD. Pada 2004 sampai 2007 pengalaman yang jelek dari TKI TKW. Saya berpikir kirim formal perawat. 2008 jadilah izin keluar stikes.
CHMK, Citra Husada Mandiri. Kupang. Iya. Nah, kebetulan dari pengurus Stikes ini banyak yang anak-anaknya dan juga pengurus yayasan yang sekolahnya di Agape. Pada saat itu Agape pecah, mereka pinjam ruang. Nah, saya lihat ini, mereka sudah belajar. Saya kasih pinjam ruang itu selama 2 tahun lebih. Nah, saya pikir ini yayasan sudah di pendidikan formal, pendidikan SD sampai SMA kita bikin formal aja. Nah, kita mulailah buka dari 2012 tadi, buka kelas 1 sampai kelas 6, tapi transfer daripada yayasan Agape tadi. Oh, Agape. Jadi tahun berikut sudah tamatkan. Iya. Pakai yayasan Citra Bina Insan Mandiri, tapi sudah tamatkan. Tamatan tahun kedua, saya lihat mereka juga cari anak-anaknya masih ngantar sana sini. Saya bilang buka SMP lagi. Jadi 2013 kita buka SMP. Kemudian 2 tahun lagi kemudian 2012, 13, 14 saya buka lagi SMA. Nah, habis itu baru TK. Jadi mulai dari TKI, TKW, TK, SD, PAUD, SMP, SMA dan universitas. Akhirnya jadi satu komplek. Tidak boleh bisnis di dunia pendidikan. Tapi bukan berarti tidak profit. Banyak yang akan terlahir orang-orang hebat dari Citra Bangsa ini, Pak. Saya pasti yakin. Lakukan dulu perkara-perkara kecil, maka perkara besar akan Tuhan tambahkan.